ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Babul Huda, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti yang berjudul Tafsir Jalalain. Kita akan membaca tafsir surat Az-Zumar ayat 42. Pertama saya akan bacakan ayatnya, kemudian akan saya jelaskan dengan tafsir Jalalain dan hasyiahnya tafsir As-Sawi. Yang punya Quran bisa dibuka Qurannya, Quran surat Az-Zumar ayat 42. Zumar surat berapa? Az-Zumar surat ke urutan suratnya ke berapa itu? Surat 39. Az-Zumar surat ke-39 ayat 42. Az-Zumar surat ke-39 ayat 42. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa ketika tiba waktunya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan mewafatkan jiwa yang belum tiba waktunya di dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, lalu ia menahan jiwa yang telah tetap ajalnya
wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan melepas jiwa lainnya sampai ajal yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu ayat dan artinya. Sekarang kita jelaskan makna dari ayat tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai informasi, sebetulnya tafsir Jalalain ini ditulis oleh dua orang. Pertama ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau tidak sampai menyelesaikan semuanya, kemudian wafat. Lalu setelah itu diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Maka tafsir ini ditulis oleh dua Jalal. Kemudian disebutlah tafsir ini dengan tafsir Jalalain, tafsir dua Jalal. Ingat Pak ya, Jalalain bukan jalan lain. Tafsir jalan lain mah kemarin tuh tafsirnya Panji Gumilang. Tafsir jalan lain, tafsir agak lain itu ya. Ini tafsir yang benar ini nih, Jalalain. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa ketika tiba waktunya. Apa tafsir ayat ini? Syekh Ahmad As-Sawi mengatakan, yaqbidul arwah inda huduri ajaliha. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ruh ketika tiba waktunya. Fannafsu warruh syai'un wahidun alat tahqiq. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya jiwa dan ruh adalah sesuatu yang sama. Jadi jiwa itu ruh dan ruh juga jiwa. Makanya yang namanya an-nafs itu artinya ruh, atau ruh juga disebut an-nafs. Coba lihat surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa yang dimaksud jiwa di sini? Yang dimaksud jiwa di sini adalah ruh. Apa buktinya? Ayat setelahnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hendaklah engkau kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi pada kajian sebelumnya kita sudah bahas hadisnya, Pak. Ketika Israel akan mencabut ruh orang soleh, maka ruhnya itu dirayu oleh Israel. Bahasa Sundanya dibebenjokeun, ameh dae keluar. Wahai ruh yang suci, wahai ruh yang wangi, wahai ruh yang ridho dan diridhoi oleh Tuhannya, ayo keluar. Kita pulang ke tempat asal kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi an-nafs atau jiwa artinya ruh. Maka di sini Allahu yatawaffal anfus, Allah mewafatkan jiwa. Artinya apa? Allah mencabut ruh. Hina mautiha, ketika tiba waktunya.
Wa yatawaffal lati lam tamut fi manamiha ay yatawaffaha waqtan naum. Mungkin Allah mencabut ruh dari jasadnya itu sudah tidak asing lagi, Pak. Itu yang disebut dengan kematian. Akan tetapi ini yang akan membuat kita kaget. Ayat selanjutnya, bukan ayat selanjutnya, sebetulnya masih dalam satu ayat, tapi pernyataan selanjutnya. Apa kata Allah? Dan Allah mewafatkan jiwa yang belum mati. Artinya Allah mencabut ruh orang yang belum mati. Fi manamiha ay yatawaffaha waqtan naum, ketika dia sedang tidur. Jadi ternyata ketika kita sedang tidur, Allah pun mencabut nyawa kita. Apa maknanya? Syekh Ahmad As-Sawi mengatakan, wal makna yaqbidul arwah allati lam tahdur ajaluha inda naumiha zahiran. Allah mencabut nyawa seseorang yang belum tiba waktunya ketika dia sedang tidur. Makanya di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi disebutkan yang namanya al-maut, mati, itu terbagi menjadi dua. Ada mati kecil dan ada mati besar. Bahasa Arabnya ada al-mautus sughra dan ada al-mautul kubra. Al-mautus sughra atau mati kecil adalah an-naum, yaitu tidur. Ya, kenapa tidur disebut mati kecil? Karena ketika seseorang tidur, Allah mengeluarkan ruhnya dari jasadnya. Kemudian al-mautul kubra, mati besar, yaitu orang yang sudah tiba ajalnya, ya. Kemudian Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh, ini saya bawa kitabnya, beliau mengatakan bahwasanya bedanya orang yang tidur dan orang yang sudah tiba ajalnya, ruh orang yang tidur itu masih ada kaitan dengan jasadnya, Pak. Jadi kemanapun dia pergi, maka tetap akan kembali ke jasadnya. Kan ruh itu tidak seperti jasad. Kalau jasad kita terbatas dan berat bawanya. Kalau ruh itu ringan, bisa kemana aja. Jadi terkadang kita mimpi sedang haji dan umroh, Pak. Betul nggak? Terkadang kita mimpi lihat Ka'bah, berarti ruh kita sedang di depan Ka'bah. Ya, atau kita mimpi jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Turki. Oh, berarti ruh kita lagi di Turki. Kita mimpi ngelihat yang aneh-aneh itu ya. Ya berarti ruh kita sedang di sana, Pak ya. Cuman ketika kita dibangunkan, dengar suara azan atau ada yang bangunin, Pak, bangun Pak, maka ruh kita langsung tertarik dan kembali masuk ke dalam jasad kita. Sementara ruh orang yang sudah tiba ajalnya tidak ada lagi ikatan yang mengikat antara ruh dengan jasadnya, ya. Ibarat layangan, Pak, layangan putus. Kalau orang tidur, ruhnya ibarat layangan masih punya tali yang mengendalikan, ya. Jadi itu bedanya. Jadi ruhnya sama-sama keluar, tapi bedanya ruh orang yang tidur masih ada ikatan. Sementara ruh orang yang sudah tiba ajalnya tidak ada lagi ikatan. Kemudian Syekh Ahmad As-Sawi mengatakan, waqila maqarruha al-qalbu. Pertanyaannya, di manakah tempat ruh? Apakah di kepala? Apakah di dada? Atau di mana? Syekh Ahmad As-Sawi mengatakan bahwasanya ruh tempatnya di dalam qalbu. Apa itu qalbu? Qalbu itu jantung.
bukan hati. Hati bahasa Arabnya beda lagi, fuad kalau tidak salah bahasa Arabnya ya. Nah, tempat ruh itu adalah jantung, kolbu. Jadi di dalam jantung itu ada darah berwarna merah kehitam-hitaman dan itu kental, Pak. Nah, itulah tempat ruh. Ruh itu di sana, ya. Makanya orang ketika jantungnya itu terhambat, maka semuanya terhambat. Nafas juga sesak, kemudian bisa mengakibatkan wafat, meninggal dunia, ya. Jantung itu kan tempat dipompanya darah, Pak ya. Darah mengalir ke seluruh tubuh. Itulah yang membuat seseorang menjadi hidup. Tapi ketika jantungnya berhenti berdetak atau aliran darahnya tidak menyeluruh ke seluruh tubuh, maka bisa mengakibatkan kematian, ya. Itulah kenapa ruh itu dikatakan berada di dalam jantung. Kemudian bagaimana proses mati suri, Pak? Saya lihat di artikel kedokteran bahwasanya mati suri itu adalah berhentinya jantung tapi otak ini masih berfungsi, ya. Beda dengan mati sesungguhnya. Kalau mati sesungguhnya jantung dan otak sudah tidak lagi berfungsi. Tapi mati suri otak masih berfungsi, cuman jantung saja yang berhenti berdetak. Kenapa berhenti berdetak? Karena mungkin ada yang menyumbat, ya. Makanya ketika sumbatannya hilang, dia kembali hidup. Pada kajian sebelumnya sudah kita jelaskan kan, kematian secara ilmiah. Ada satu buku kecil yang judulnya Life After Death, hidup setelah mati. Ini merupakan buku ilmiah yang meneliti sesuatu yang tidak ilmiah kemudian menjadi ilmiah. Nah, ini sudah kita jelaskan bahwa itu dikarang oleh orang barat, Raymond Moody, yang membuktikan bahwasanya ternyata secara ilmiah terbukti ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Jadi kehidupan itu bukan cuma kehidupan dunia, akan tapi ada kehidupan setelahnya, ya. Dan itu terbukti secara ilmiah. Pernah kalau tidak salah saya ceritakan juga tentang Al-Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi ini pernah mati suri, sehingga beliau dimandikan, dikafani, disolatkan sampai dikuburkan, Pak. Qadarullah, malam hari ada orang yang mencuri kain kafan beliau. Kuburannya digali, kemudian kain kafannya akan dicuri. Tapi kemudian kaget si pencuri ini. Ternyata beliau Imam Al-Baghawi belum mati, masih hidup, ya. Sehingga si pencuri ini kabur, dikira setan. Kemudian kata Imam Baghawi, "Wahai fulan, kesini. Saya minta tolong kabarkan keluarga saya bahwasanya saya masih hidup. Bawakan pakaian. Nanti kain kafan ini akan aku berikan kepadamu." Zaman dulu memang, Pak, susah. Mencuri barang itu susah. Sampai-sampai orang itu rela mencuri kain kafan, ya. Saking susahnya barang yang dicuri. Kalau sekarang gampang, pura-pura aja hadir Jumatan, Pak. Nanti banyak tuh sepatu-sepatu cakep, sendal-sendal mahal, tinggal digondol itu, ya. Kemarin kejadian di Nurul Saadah itu, ya Allah, malu banget kita ini. Ya, itu sendal, sepatu cakep-cakep buat hilang, Pak. Ya Allah. Zaman dulu susah buat ngambil barang. Apa yang mau diambil? Nggak ada. Sampai-sampai si pencuri itu rela mencuri kain kafan. Kan ngegali itu capek, Pak ya. Ya diambil, dikubur lagi, dan kain kafannya nanti dijual di pasar. Nah, tapi ketika akan mengambil kain kafan Imam Al-Baghawi, ternyata beliau masih hidup.
tolong sampaikan pada keluarga saya bahwa saya masih hidup, bawakan baju. Nanti kain kafan ini untukmu. Kemudian keluarganya pun datang, ya, dan kain kafan ini diberikan kepada si pencuri tersebut. Lalu Imam Al-Baghawi setelah itu mengarang tafsir yang berjudul Tafsir Al-Baghawi. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Terkadang seseorang itu mati suri. Makanya sebelum dikubur pastikan betul sama ahlinya. Apakah ini baru mati suri, jantungnya tersumbat saja sementara fungsi otaknya masih ada, atau memang sudah benar-benar mati, ya. Jangan sampai kejadiannya seperti Imam Al-Baghawi. Kalau beliau alhamdulillah masih selamat. Lah ini kalau nggak ada yang gali. Zaman sekarang kan nggak ada yang nyuri kain kafan, Pak. Bisa jadi nggak selamat ya. Beruntung juga tuh zaman dulu ada yang nyuri kain kafan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dipastikan dulu ketika ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang wafat, apakah benar-benar sudah wafat atau baru mati suri saja. Nah, jadi seperti itu. Itulah ruh. Jadi ruh itu keluar dari jasad kita ketika waktunya sudah tiba dan ketika sedang tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu ia menahan ruh yang sudah tiba waktunya dan melepas ruh yang belum tiba waktunya sampai ajal yang telah ditetapkan. Jadi ruh orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa kembali masuk ke dalam jasadnya karena Allah sudah menahannya. Engkau tidak boleh masuk ke dalam jasadmu lagi. Ini masuk ke dalam jasadnya aja sudah tidak bisa, Pak. Apalagi masuk ke dalam jasad orang lain. Makanya bohong kalau ada orang yang bisa manggil orang yang sudah wafat. Misalkan manggil Sunan Kalijaga. Ayo yang pengen ngobrol sama Sunan Kalijaga. Wah, masuk. Aing Sunan Kalijaga. Ada yang seperti itu, Pak. Bahkan banyak yang seperti itu. Akhirnya ngobrol sama Sunan Kalijaga. Ternyata yang masuk itu bukan ruh manusia, bukan ruh orang yang telah wafat, tapi yang masuk itu adalah jin. Ya dikerjain sama jin itu ya. Nyamar jadi Sunan Kalijaga. Ada lagi, ayo siapa yang pengen ngobrol sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Masuk langsung Syekh Abdul Qadir. Aing Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ngomong aing. Ya, aing macan. Wah, banyak kalau yang aing macan itu ya. Pura-pura kesurupan. Ya. Ada juga yang ayo siapa yang pengen ngobrol sama Mama Bakri? Tahu Mama Bakri, Pak ya? Wah, akhirnya dia nyurup Mama Bakri. Itu orang-orang yang dikerjain jin semua itu, Pak. Karena tidak pernah mempelajari syariat, tidak pernah mempelajari kitab-kitab yang ditulis para ulama, jadi gampang ditipu oleh jin. Awal-awalnya biasa, Pak, ngasih nasihat ya. Ini orang-orang yang seperti itu tuh, yang ngobrol-ngobrol sama ruh para wali. Awal-awalnya apa? Jin itu sengaja ngasih nasihat, jangan lupa sholat, jangan tinggalkan ini itu dan lain sebagainya. Awalnya, lama-lama Pak, dia bilang gini, itu di bawah batu ada keris itu, ambil itu keris sakti, mandiin setiap malam Jumat Kliwon. Wah, akhirnya mulai dah ke arah-arah sana, mulai diplesetin, mulai ditarik ke arah kesyirikan, Pak. Hati-hati. Akhirnya betul setelah di batu gedenya diawasin ada keris kecil. Ya, keris itu kerjaan jin, Pak, ditaruh di situ, dimandiin setiap malam Jumat Kliwon. Biar apa? Biar akidahnya kegeser. Oh, itu keris sakti itu. Lama-lama dibuat
musyrik. Hati-hati itu ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya para ulama, orang-orang yang alim betul, nggak ada yang main-main di daerah situ, Pak. Ya. Sekalipun ada ulama yang bisa ilmu hikmah, maka ilmu hikmahnya itu benar. Ilmu hikmahnya itu lurus. Kebanyakan orang yang sesat bisa ilmu hikmah, akan tetapi tidak dibarengi dengan ilmu syariat. Itu yang ngaku-ngaku nabi, yang ngaku-ngaku wali, awalnya itu Pak, orang-orang bisa ahli hikmah. Ada orang sakit pergi ke dokter nggak sembuh, tapi sama dia sembuh, dipegang doang sembuh. Kenapa? Punya ilmu hikmah, ngehikmah dia. Tapi karena nggak punya ilmu syariat, dibisikilah oleh setan. Wow, engkau wali, mantep. Akhirnya ngaku wali, ngaku nabi dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Maka hati-hati dengan ilmu-ilmu seperti itu, ya. Itu ada kitabnya, Syamsul Ma'arif Kubro. Salah satunya ya, saya punya kitabnya di rumah. Itu dikarang oleh Syekh Ali Al-Buni, ya. Beliau itu sebetulnya ahli hadis. Cuman diminta untuk menulis wafak-wafak, jimat-jimat, ilmu-ilmu hikmah. Di pembukaannya beliau mengatakan seperti ini ilmu yang rentan disalahgunakan, dan aku tidak ridho kalau ilmu ini disalahgunakan. Ya, contoh ilmu pelet ada apa di situ? Ada ilmu pelet, tapi Kak, tujuannya itu untuk sesuatu yang benar. Misalkan rumah tangga seseorang udah mulai retak, ya, udah mulai retak, pakai ilmu pelet itu, boleh, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, yang nggak boleh itu melet istri orang, itu yang namanya menyalah gunakan, ya. Nah, itu yang nggak boleh, ya, melet cewek biar mau dan lain sebagainya, itu yang nggak boleh tuh. Cuman habis ini jangan nanya peletnya sama saya ya, jangan. Saya juga ya lihat aja dah di kitabnya, saya nggak mau tahu. Takut disalahgunakan yang begitu-begituan. Ya. Ilmu kebal ada di situ, gak mempan dibacok ada Pak. Ya. Jadi beliau menulis itu sengaja. Kenapa? Karena bisa digunakan untuk melawan penjajah, melawan Belanda. Itu kiai-kiai banyak pakai ilmu begitu zaman dulu. Bisa dibenarkan. Kenapa? Biar tembak gak mempan. Lawan Belandanya semangat, punya ilmu kebal. Lah sekarang disalahgunakan sama anak STM buat tawuran. Nah, itu ngerinya seperti itu ya. Nah, itu banyak ilmu aneh-aneh kayak gitu ya. Cuman ya para ulama sebetulnya pada bisa begitu, cuman mereka nggak mau. Mereka kalau diminta fikih oke, tafsir oke, hadis oke. Diminta ilmu kayak gitu, oh enggak. Nanti dulu. Ya, kalau emang belum waktunya nggak boleh dipakai itu ilmu. Bahaya itu. Kalau orang-orang iman yang nggak kuat bisa menyalahgunakan, ya, dan lain sebagainya. Ada Pak, biasanya orang-orang yang punya begini tuh orang-orang sabar. Orang-orang sabar, orang-orang hebat. Ada kisah satu orang memiliki Ismul A'zam. Ismul A'zam itu orang yang kalau ngucap pasti kejadian. Ya. Dia nih misalkan bilang, "Ya Rob, matiin itu orang." Dimatiin langsung sama Allah. Karena punya Ismul A'zam itu, ya. Nah, ada orang yang terkenal punya Ismul A'zam. Tapi satu ketika orang ini dicaci maki, bahkan dipukul. Ada orang yang sok-sok preman datang ke orang ini caci maki, dipukul, tapi dia diam aja. Akhirnya orang-orang yang tahu dia punya Ismul A'zam nyela dia juga. Katanya punya Ismul A'zam, sama preman, dipukul preman diam aja. Akhirnya kata orang ini, itulah ya kenapa Ismul A'zam itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Karena kalau dimiliki oleh kalian semua, orang bisa mati semua. Ya, kalau Ismul A'zam dimiliki oleh orang-orang seperti kalian, orang mati semua.
Ya, makanya ini diwariskan kepada orang-orang yang sabar, orang yang nggak sembarang gunain, orang yang nggak apa-apalah dipukul, cuman dipukul ini, ya, daripada matiin orang dan lain sebagainya. Itu hati-hati Pak, makanya jangan macem-macem sama orang yang kelihatan sabar, sama orang yang kelihatan nggak bisa apa-apa. Ya, siapa tahu dia punya Ismul Azam. Wah, bisa dimatiin tuh kalau orang nggak sabar-sabar punya begitu. Wah, kalau kita yang punya begituan ya, wah tetangga mati semua Pak. Lah berantem mulu sama tetangga. Orang pada stroke semua orang. Ya, stroke semua orang. Ya, hati-hati. Nah, kita kembali ya. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Jadi yang sudah tiba waktunya Allah tahan ruhnya sehingga tidak bisa masuk jasadnya. Yang belum tiba waktunya Allah lepaskan lagi ruhnya sehingga kembali masuk ke dalam jasadnya. Ai waqta mautiha wal mursalah nafsu tamyiz tabqa biduniha nafsul hayat bi khilafil aksi. Jadi kata Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini bahwa ruh itu terbagi menjadi dua. Ada ruhul yaqadhah dan ada ruhul hayah. Ruhul yaqadhah adalah ruh kesadaran dan ruhul hayat adalah ruh kehidupan. Jadi ketika seseorang wafat, maka yang keluar dari jasadnya semuanya, ruhul hayatnya keluar, ruhul yaqadhahnya juga keluar. Ruh kehidupannya keluar dan ruh kesadarannya juga keluar. Itu mati Pak. Tapi orang yang hidup, ruh yang keluar hanya ruhul yaqadhah saja, hanya ruh kesadarannya saja yang keluar ya. Adapun ruh kehidupannya sebetulnya masih ada. Jadi ini menurut Jalaluddin Al-Mahalli, ruh itu terbagi menjadi dua. Akan tetapi kata Syekh Ahmad As-Sawi yang betul dan menurut jumhurul ulama bahwasanya ruh itu cuma satu ya. Wa'lam annahu ikhtalafa hal fil insani ruhun wahidatun wa ta'addud bi'tibari awsafiha wa huwa tahqiq aw ruhani. Para ulama berbeda pendapat apakah manusia itu punya satu ruh atau dua ruh. Pendapat yang benar bahwasanya manusia itu hanya memiliki satu ruh saja ya. Cuman sebagian ulama mengatakan tidak, ternyata manusia punya dua ruh. Satu ruh kehidupan dan satu ruh kesadaran. Dan ini merupakan pendapat Syekh Jalaluddin Al-Mahalli juga Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Jadi menurut ulama yang mengatakan manusia memiliki dua ruh, ketika tidur ruh yang keluar itu ruh kesadaran. Nah, sebagian ada yang menyebut sukma. Tahu sukma Pak? Ada ilmunya katanya itu ya, orang tapak sukmanya keluar. Ruhul hayatnya masih ada, dia masih hidup, sukmanya yang keluar jalan-jalan. Wah, ini ilmu ini kalau disalahgunakan bisa dipakai ngintip cewek mandi Pak. Wah, kalau digunakan set, ya hayang-hayang ngintip. Set. Sukmanya keluar, semua cewek satu Cikarang dia intipin semua. Itu kalau disalahgunakan Pak. Wah. Cuman zaman modern ini orang udah nggak terlalu perhatian sama ilmu-ilmu gituan ya. Wah, mau diceritakan dia mah harayangan bisa Gus tahu. Wah, Ustaz hayang bisa. Pugu ingat bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi pendapat yang mendekati kebenaran kata Syekh Ahmad As-Sawi bahwa ruh itu cuma satu ya. Inna fi dzalikal madhkur la ayatin dalalatin liqaumi yatafakkarun, bahwa yang disebutkan tadi itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang
fikir. Titik sampai situ tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli pada surat Az-Zumar. Hadirin